dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jadikan waktu tidak hanya berlalu, ikuti setiap saat info pendidikan dan kebudayaan, menambah ilmu ragam berita, radio suara pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, bersama dengan saya Wiga di program Public Corner. Dan untuk saat ini kita akan bahas seputar strategi mendampingi belajar anak di masa pandemi COVID-19. Dan sudah kita undang di Studio 1 Suara Pendidikan TV. Ada dokter spesialis kedokteran jiwa, ada Dokter Nevi. Selamat datang, dokter. Selamat datang. Iya, oke. Nah, kita akan bahas strategi mendampingi belajar anak ya. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol seputar pandemi COVID ini yang ada di Jombang ini ya. Nah, dari beberapa bulan ini di Jombang ada COVID-19 ya hingga hari ini. Nah, yang ditangani dokter sebagai spesialis kejiwaan nih, Dok. Apakah COVID ini dalam artian pasiennya banyak yang terkena gangguan jiwa misalnya, seperti itu karena masyarakat cemas dengan pandemi seperti ini, terus akibatnya menjurus ke gangguan jiwa. Ada yang seperti itu, Dok? Ada, banyak seperti itu. Jadi mereka yang sebelumnya memang ada gangguan cemas, itu jadi makin cemas, dan cemasnya spesifik tentang COVID ini. Orang-orang yang sebelumnya ada gangguan somatik, jadi di gangguan somatik karena cemas, misalnya mah gitu ya, sakit kepala yang terus-menerus tapi karena masalah kejiwaan, jadi memiliki ketakutan lain tentang COVID ini. Juga anak-anak pelajar yang sebelumnya ada school phobia, itu jadi dengan bertambahnya belajar di rumah, ini juga membuat mereka jadi kurang terbiasa terus sama lingkungan sekolahnya toh. Ini juga bisa memperparah fobianya terhadap sekolah nanti. Jadi seperti itu. Jadi memang ada dampaknya ya, Dok ya? Ada dampaknya, ada sekali. Oke, baik. Nah, yang ditangani ini di RSUD Jombang di Polijiwa ya, di Polijiwa. Hingga saat ini menangani berapa pasien di sana? Rata-rata satu hari itu 30 sampai 40 pasien. Banyak juga ya, Banyak dokter? juga memang ya. Wow. Tapi itu kan pasien banyak yang kronis ya, Mas ya. Jadi kalau pasien baru ya seminggu mungkin sekitar 12-13 orang ya. Kalau pasien baru per minggu ya. Yang banyak pasien kronis, artinya pasien yang berobat rutin tiap bulan itu banyak juga. Nah, untuk dari sekian banyak itu, apakah banyak juga yang dari anak-anak? Anak tidak terlalu banyak sebenarnya, remaja mungkin yang mulai. Remaja ya, dari usia berapa tuh? Usia sekitar SMP, SMA itu sudah ada beberapa yang kelihatan memiliki masalah kejiwaan itu. Nah, kebanyakan mereka kejiwaannya soal apa? Kalau usia SMP putus dengan pacar begitu ya? enggak juga. Enggak juga ya? Justru dengan ini ya, apa masalah tidak diterima oleh temannya itu yang banyak. Tidak diterima oleh teman. Kemudian dia bergaulnya di sekolah itu jadi merasa canggung. Seperti itu malah banyak. Anak SMP, SMA itu. Dan biasanya itu mendahului gangguan yang lebih berat. Kalau di kohort gitu ya, maksudnya itu mendahului gangguan-gangguan yang lebih berat biasanya. Ada juga yang gangguan jiwa berat kelihatan dari usia segitu juga ada. Apa itu, Dok? Gangguan jiwa berat misalnya skizofrenia ada juga sudah terjadi. Apa itu, Dok? Itu adalah gangguan jiwa berat yang merupakan gejala yang kita sebut sebagai gejala yang khas pada gangguan jiwa. Jadi ada wahamnya, ada halusinasi, orangnya jadi aneh, seperti itu ada. Sebenarnya gangguan jiwa itu yang diserang itu apa? Otak ya? Iya. Otak. Oke. Nah, faktor yang bisa menyebabkan gangguan jiwa itu sendiri, apakah ada faktor dari keturunan juga? Jadi dua macam ya, gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa berat artinya dia pengaruhnya terhadap anatomis otak itu sangat
kelihatan itu genetik, pada umumnya genetik. Tapi faktor lingkungan juga berperan. Bisa juga lingkungan ini menyebabkan gangguan di otak. Contohnya seperti ini. Orang yang terus-menerus diasuh dalam ketakutan itu merubah anatomi otaknya. Bagian otak yang mengontrol kecemasan akhirnya menipis. Akhirnya jadi penakut. Kalau ditakut-takuti terus, akhirnya bagian yang mengontrol rasa takut ini jadi mengkerut akhirnya. Setelah membesar jadi mengkerut. Orangnya jadi gak kenal takut. Orang seperti ini jadi gampang meledak gitu. Jadi antisosial, istilahnya seperti itu. Nah, itu termasuk gangguan jiwa ya? Gangguan jiwa juga. Oke, baik. Nah, kalau kita ngomong soal pelajar nih, kan pelajar masih learning ya di rumah, kegiatan belajar mengajarnya di rumah. Nah, betul. Dengan kegiatan seperti ini nih, apakah pasien juga ada yang pelajar? Misalnya ada pelajar yang stres akibat pembelajaran dia di rumah terus. Ada seperti itu, Dok? Kalau sekarang ini yang seperti itu, yang ini tidak ada, Mas. Tidak ada. Yang stres itu malah orang tuanya. Orang tuanya yang stres ya? Oke. Kok anakku jadi begini? Sebenarnya sebenarnya perlu diwaspadai itu justru penggunaan internet berlebihan itu kalau pada pelajar yang sekarang ini. Jadi karena di rumah terus, tidak ada sarana rekreasi yang lain mungkin. Mestinya jadi frekuensi kecanduan game, kecanduan internet itu banyak. Tapi saya lihat cuma 1-2 yang dikonsulkan ya, tidak banyak itu. Jadi yang dulunya memang ada kecanduan game, sudah dikonsulkan beberapa lama ke saya, kemudian dilanjutkan ke psikolog, sudah membaik. Dalam masa pandemi ini muncul lagi gitu loh. Karena tadi itu tidak ada sarana menyenangkan yang bisa menggantikan tadi internetnya. Internet itu ya. Oke, baik. Nah, tadi dokter bilang bahwa ada orang tua yang stres juga. Berarti mereka ada gangguan jiwa, Dok? Stres itu kan gini, disebut gangguan jiwa itu kalau sudah ada memenuhi tiga syarat ya. Jadi ada gejala yang khusus, yang itu biasanya kita tahunya kalau sudah belajar itu. Jadi gejala khusus itu misalnya kecemasan, ada gangguan somatik, ada kesedihan yang disertai dengan penurunan energi, itu ada listnya, daftarnya gitu. Jadi ada gejala khusus. Kemudian gejala khusus ini menimbulkan gangguan fungsi atau mempercepat misalnya kematian atau kesakitan. Jadi 3 itu syaratnya. 3 itu syaratnya baru bisa dikatakan gangguan jiwa. Iya, baru bisa dikatakan gangguan jiwa. Kalau cuma ketakutan saja dan itu sesaat, tidak mengganggu aktivitas yang terus keseharian, kemudian tidak menyebabkan orang itu terganggu fungsinya, ya enggak. Gitu ya, bukan. Jadi boleh saya katakan bahwa gangguan jiwa itu ada ringan, ada juga berat begitu ya. Berat juga. Kalau berat itu sudah kehilangan daya nilai realitas. Jadi dia melihat kenyataan itu tidak seperti kita orang normal melihatnya. Dia melihat tembok ini mungkin seperti ada yang nari-nari di situ. Nah, itu sudah gangguan realitas, gangguan persepsi. Kalau yang ringan, cuma kalau masuk ruangan ini deg-degan itu aja, tapi terus-menerus sampai dia akhirnya batal masuk ruangan, batal melakukan pekerjaannya, nah itu gangguan jiwa ringan. Oh, seperti itu ya. Cemas itu ya. Contohnya gini, Mas, rasa takut terhadap COVID itu gangguan jiwa atau bukan sebenarnya? Rasa cemas ya. Rasa takut. Gangguan jiwa. Enggak. Bukan ya? Bukan. Jadi rasa cemas itu wajar. Wajar. Dialami oleh semua orang dan ada penyebabnya tau ini. Takut ini ada penyebabnya, dan penyebabnya yang berbahaya. Jadi orang takut itu wajar. Tapi kalau takutnya ini menyebabkan dia jadi nggak keluar rumah sama sekali, itu jadi agorafobia. Jadi keluar rumah aja dia mau nggak bisa, itu jadi agorafobia. Nah ini kan nggak keluar rumah ya. Kalau di lockdown misalnya kan. Itu kan karena ada alasan. Nah, kalau dia nggak keluar rumah itu karena dirinya sendiri. Oh, karena diri sendiri. Nah, karena ketakutannya dia nggak keluar rumah, nah berarti itu sudah gangguan. Itu agorafobia namanya. Takut keluar rumah. Jadi kalau ada alasan tidak ya. Ada alasannya, dan alasannya itu memang nyata. Untuk kebaikan ya. Untuk nyata memang nyata alasannya. Kalau alasan tidak nyata, jadi misalnya gini, jenengan takut keluar rumah karena merasa bahwa orang-orang itu mengancam jenengan, pada kenyataannya enggak. Nah itu gangguan jiwa berat. Wah, itu berat itu ya. Gangguan jiwa berat. Jadi paranoia itu namanya. Oke, paham. Luar biasa ya. Ya. Baik, nah kembali lagi soal pelajar tadi nih, Dok. Untuk menghadapi situasi seperti ini tentunya sebagai orang tua, agar orang tua itu tidak stres dan juga para pelajar juga tidak stres. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan itu? Itu ya. Pandemi ini. Ya, intinya gini, yang upaya yang kita lakukan harus, kalau ini istilah saya sendiri ya, harus membuat anak itu terlindung dari penyakit
penyakit, Ya. terlindung dari ketularan penyakit atau menularkan penyakit, gitu ya. Yang kedua terhubung, dia terhubung dengan lingkungan sebelumnya. Jadi kalau dia sekolah ya terhubung dengan sekolahnya, entah dengan cara apapun, terhubung dengan teman-temannya, terhubung dengan kegiatannya biasanya, terhubung dengan keluarga atau orang-orang sekitar yang biasa menolongnya, itu ya. Yang ketiga terdukung, jadi kegiatan sekolahnya tetap terdukung. Orang tua juga begitu, orang tua juga sama ya. Orang tua harus terlindung dari penyakit, dari menularkan penyakit, dari ketularan. Terhubung, jadi terhubung dengan misalnya dengan guru karena dia ada keperluan untuk menanyakan belajar anaknya sekolah. Terhubung dengan kebutuhan nafkahnya, terhubung dengan kebutuhan belanjanya gitu ya. Dan terdukung, jadi orang tua itu kesejahteraannya terdukung, kemudian rasa cemasnya juga ada yang ngobatin gitu. Intinya 3 itu. Tapi nanti caranya tentu bermacam-macam. Ada tugas guru, ada tugas orang tua. Nah, tugas guru rasanya sudah berjalan ya. Nah, misalnya tugas guru itu kan gini, dalam situasi pandemi ini misi pendidikan nggak boleh berubah. Visinya nggak boleh berubah. Misinya mungkin berubah sedikit-sedikit. Contohnya kita melihat keberhasilan anak itu tidak dari misalnya dari nilai UN gitu ya, tapi dari hal lain, itu misinya. Kalau caranya, cara dan medianya itu jelas, atau sistemnya itu memang harus berubah karena situasi. Nah, contohnya Mas tadi sudah cerita kalau sekarang sudah mulai ada rekaman video-video pembelajaran. Nah, itu mungkin jadi salah satu yang nanti membantu orang tua supaya nggak cemas terhadap pendidikan anaknya, gitu ya. Itu adalah salah satu cara begitu ya. Iya. Jadi ada 3 ya dokter ya, ada terlindung, terhubung dan juga terdukung ya. Saya sendiri. Ya, bagi Gampang aja, ya. teman-teman ya, ataupun kawan-kawan yang lihat siaran kami, silakan kalau ada pertanyaan Anda bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, berarti ada langkah spesifik lagi nggak dok, sebagai orang tua nih, langkah apa yang harus dilakukan begitu? Mungkin ada mereka yang bingung dan juga cemas juga ini menghadapi anak-anak ini, kita sebagai orang tua harus bagaimana, harus ngapain agar mereka tidak stres, sedangkan fasilitas yang ada di lingkungan rumah misalnya ini terbatas, kadang-kadang nggak ada internet juga. Nah seperti itu, seperti apa itu? Yang pertama tentunya harus ada komunikasi atau keterhubungan antara orang tua dengan guru atau dengan sekolah ya. Jadi tahu betul sebenarnya tugasnya anak itu apa. Selama ini saya sendiri ya, saya nggak tahu sebenarnya spesifiknya anak itu diminta untuk targetnya apa, itu nggak tahu. Tapi setelah wabah ini jadi harus terpaksa tahu gitu. Karena kita itu berfungsi sebagai pengawas, selain berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan anak ya, sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan anak, kita juga didelegasikan oleh guru untuk mengawasi dan untuk mendampingi belajarnya. Jadi mau tidak mau harus tahu gitu loh, targetnya anak apa itu ya. Jadi harus komunikasi dengan guru. Kemudian setidaknya menguasai materi belajarnya sedikit-sedikit. Tidak harus perfect ya. Artinya mendampingi belajar anak itu jenengan berperan juga sebagai teman belajarnya dia, bukan sebagai gurunya sebenarnya. Jadi kalau anaknya tidak bisa, jenengan tidak bisa ya nggak masalah, kan ada gurunya gitu ya. Jadi komunikasi harus dijalin supaya bisa tanya nanti gitu. Dan yang paling penting adalah orang tua itu tidak menentukan atau menetapkan anaknya harus benar semua gitu. Didampingi saja belajarnya. Nanti prestasinya seperti apa, anggap juga prestasi kita sendiri, tapi tidak perlu terbebani gitu loh. Jadi kan nanti ada feedback dari guru, yang itu harus kita juga ngajari anak untuk menerima kekurangannya gitu. Ya, jadi tidak mentarget anak seperti itu. Yang ketiga adalah yang keempat ya, memahami psikologi anak juga sedikit-sedikit. Anak itu sama dengan orang tua. Perilakunya didorong oleh 2 hal. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau rasa sakit, yang kedua untuk mendapatkan kesenangan. Jadi kalau perilaku belajar itu bisa dimodifikasi supaya anak senang, jadi nanti motivasinya itu untuk mendapatkan rasa senang, tidak selalu untuk hukuman. Pada umumnya kan hukuman ya. Dan yang paling penting adalah punya waktu. Jadi orang tua seperti saya yang sering keluar rumah gitu, harus ada delegasi ke pihak lain yang ada stay home di rumah itu juga, terutama pada waktu belajar gitu ya. Jadi kalau yang paling penting tuh menyiapkan waktu tadi itu. Tidak semua orang tua bisa, ya tidak semua orang tua bisa.
Trik saya adalah saya kapan hari itu dikonsuli seorang ibu yang anaknya itu kecanduan game, tapi ternyata setelah diusut masalahnya adalah dia nggak menyediakan waktu di rumah, nggak ada pengawas di rumah untuk Yeah. anak. Akhirnya solusi saya adalah anaknya diajak waktu ibunya bekerja di pasar tuh suruh diajak, dibawa semua peralatan sekolahnya dibawa ke pasar. Baik akhirnya jadinya. Jadi anaknya juga ngerti tugas ibunya di pasar, sementara ibunya bisa ngawasi dia belajar. Oke, Gitu. jadi menjalin sebuah komunikasi antara orang tua dan juga anak. Ini penting sekali ya. Bu, Iya. ya? Jadi nggak Oke. cuma anak yang salah pada dasarnya itu, tapi juga orang tua kadang-kadang menetapkan target terlalu tinggi atau juga tidak mendampingi anak, tapi menjadi pengawas tak bukan pendamping. Ini yang susah nih. Iya. Ini yang susah nih. Giliran anaknya Iya. salah, yang stres orang tuanya. Iya. Dan orangnya tidak menemani saat Iya. belajar begitu ya. Gitu. Jadi ada baiknya juga ketika kita sebagai orang tua sibuk ya di aktivitasnya. Apalagi kalau ibu tadi bilang, dokter bilang di pasar begitu ya, contohnya tadi diajak di Iya. pasar. Kita bisa Kita ngontrol diajak, juga. Iya, jadi kita juga anak juga bisa memotret bahwa orang tuanya tuh bekerja keras gitu loh untuk dia gitu ya. Itu idenya Bupati mana itu ya, yang anak harus ikut orang tuanya bekerja supaya ngajeni wong tuane selain gitu ya. Oke. Selain untuk pengawasan juga sebenarnya. Gitu. Jadi selain itu dokter, apa dokter untuk langkah-langkahnya Iya. selain komunikasi tadi? Oh iya, ada syarat 3L untuk pengasuhan ini ya. Jadi orang tua itu bisa berfungsi efektif kalau memiliki 3 sifat ini. L yang pertama itu love, mencintai. Jadi kita bisa mendidik, mengasuh dengan baik kalau kita punya perasaan cinta. Oke. Pada umumnya orang tua itu cinta sama anak, pada umumnya ya. Tapi caranya menyatakan cinta itu berbeda-beda dan kadang dirasakan anak itu malah mengganggu cinta orang tuanya itu. Contohnya ibu yang terus-menerus cemas kondisi anaknya itu mengganggu buat anaknya. Nah, ekspresi cinta itu yang perlu disinkronkan antara yang diharapkan anak sama yang dipikirkan oleh orang tua. Ibu yang pencemas itu sebenarnya ibu yang mencintai anak loh, gitu ya. Cuma kadang-kadang jadi mengekang anak, gitu ya. Ya. Itu L yang pertama love tadi itu ya. Yang kedua itu limitasi, pembatasan. Kita mencintai orang, tapi bisa menjerumuskannya kalau kita tidak ngasih batasan. Harus ada batasan ini, dan kalau bisa disepakati gitu ya. Contohnya kalau di rumah harus tepat waktu, boleh bermain, tapi setelah jam sekian itu harus tutup semua permainan. Waktu sholat harus sholat, misalnya gitu. Terus harus mandi pagi dan sore, misalnya itu batasan. Jadi melakukan sesuatu asalkan masih ada batasannya itu diperbolehkan. Batasan itu seperti itu. Kalau anak tidak dibatasi juga kan berkembangnya nggak bagus juga, jadi dia merasa seenaknya seperti itu. Ya, yang ketiga let grow. Jadi dia dibiarkan tumbuh sampai taraf di mana dia bisa, gitu ya. Diberi pupuk, maksudnya didorong supaya lebih baik lagi. Asalkan dia tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, biarkan saja, nanti dia berkembang sendiri. Gitu. Jadi love, limitation sama let grow tadi. Terkait dengan keterbatasan tadi nih Bu Dokter, apakah dengan adanya sebuah keterbatasan itu atau kita sebagai orang tua membatasi putra-putri kita ya, apakah tidak menimbulkan sebuah kestresan juga atau keterpaksaan juga bagi anak kita ini? Ya biasanya begitu ya. Makanya itu kudu disepakati, orang tua itu harus argumentasinya masuk ke anak. Dari awal mendidik anaknya untuk logika ya. Jadi apa? Kenapa kok misalnya kamu tidak boleh pulang malam? Karena apa? Alasannya itu. Alasannya apa? Ketakutan yang tidak nyata harus disertai contoh-contoh. Itu nanti lebih bagus. Terus contohnya jangan terbatas ke 1-2 orang saja, tapi kalau perlu pakai koran, media apa gitu ya. Ini loh contohnya nak kayak gini ini. Aku takut seperti ini. Limitasinya seperti itu ya. Terus dikasih contoh-contoh positif juga. Jadi dia tahu betul itu nggak cuma sekedar ketakutan yang tidak nyata dari orang tua. Oke, baik, jadi begitu ya. Jadi sebagai orang tua harus bisa melogikakan juga untuk mereka ya, terkait dengan permasalahan dan juga beserta solusinya juga. Ya, argumentasi ya. Kalau solusi saya cenderungnya mereka disuruh dikasih tantangan untuk mencari. Nanti Solusi stuck, di nah itu mungkin dibantu sedikit-sedikit. Sebagai orang tua kita harus bisa sebagai apa ya, pelindung begitu ya, pengayom juga ya.
teman juga teman ya, sebagai teman ya, konsultan gitu ya. Tapi ada juga loh orang tua yang biasanya kalau anaknya sedikit agak kritis malah marah-marah ya. Ya, itu karena mungkin terkena ini ya sisi narsisistiknya ya. Jadi harga dirinya tersinggung. Nah tadi itu memang harus belajar. Tidak langsung sifat tersinggung itu bisa hilang, tidak bisa. Jadi kudu latihan, memang latihan berargumentasi yang baik. Itu loh sebenarnya tugasnya dinas pendidikan itu. Jadi kalau memang masyarakat itu dididik untuk tidak gampang ngeyel, tidak gampang berpendapat tanpa dasar, itu lebih baik itu sebenarnya. Jadi dibiasakan untuk membaca dalilnya ada gitu ya, ada kajian ilmiahnya untuk berpendapat seperti ini. Saya yakin hoak-hoak itu juga akan hilang gitu loh kalau kita terbiasa berargumentasi dengan dasar gitu. Oke, baik. Sebagai orang tua ya, ini agar tidak stres pemirsa ketika Anda mendampingi putra-putri Anda belajar di rumah pastinya. Jadi untuk para orang tua misalnya kalau ada yang mau konsultasi ini seperti apa dokter caranya? Kalau konsultasi, monggo di RSUD ada cara konsultasi, bisa konsultasi juga. Bisa ke saya, bisa ke psikolog klinis. Kalau masalahnya itu masalah misalnya perilaku yang masih ringan, tidak ada gangguan tidur, tidak ada gangguan kemarahan yang berat, itu mungkin masih bisa sama psikolog. Kita punya psikolog klinis ya di RSUD. Jadi kalau yang masih ringan dan memang perlu latihan-latihan yang banyak ke psikolog. Tapi kalau sudah agak berat, gangguan konsentrasi, gangguan yang sifatnya ke psikolog fisiologi otak, mesti dikonsulkan ke saya akhirnya gitu. Oh begitu ya. Oke, kembali lagi ke peran serta orang tua nih. Misalnya ada orang tua yang menekan anaknya untuk melakukan apa yang diharapkan orang tua. Karena saya yakin orang tua itu tidak ada orang tua yang menyuruh ataukah memberikan edukasi kepada putra-putri yang jelek ya. Pasti yang baik-baik kan. Dan mereka pasti cinta sama anak. Nah, cara mencintainya pasti. Nah, ada salah satu cara misalnya ketika ada orang tua itu selalu menekan, kamu harus begini, kamu harus begitu kan. Nah, ada dampaknya enggak ketika mereka orang tua menyampaikan secara keras tadi? Disampaikan secara keras jelas berdampak ya, anak itu jadi pada umum jadi nggak percaya diri. Itu terutama itu yang nampak itu ya. Terus dia merasa bahwa dia nggak perlu memutuskan sesuatu. Akhirnya nanti kalau dia sudah dewasa, sudah waktunya dia memutuskan sesuatu, dia tetap bergantung sama orang tuanya. Itu dua itu, jadi nggak percaya diri. Yang kedua, jadi nggak bisa memutuskan sesuatu tanpa bantuan orang tua, itu bahayanya. Ini berarti orang tua juga harus perlu hati-hati ya dokter ya. Jadi kasih dia kesempatan untuk menganalisa sendiri situasinya. Kalau dia butuh bantuan, dibantu sedikit. Kalau dia sudah dengan bantuan sedikit itu sudah bisa, sudah let grow gitu ya. Tapi kalau kelihatannya memang kesulitan, ada bahaya, nah itu perlu kita tangani juga orang tuanya. Misalnya anak dibully gitu ya, dia sampai nggak berani lapor ke gurunya misalnya, orang tua perlu turun tangan itu memang. Tapi ya tidak dengan mencela orang tua lain gitu. Tapi yang beri dia penguatan bahwa kamu sudah betul deh. Tapi untuk hal ini kamu harus menyelamatkan diri dulu misalnya gitu. Tapi kamu sudah betul bahwa kamu menolak temanmu seperti ini, sudah betul deh. Cuma kamu perlu menyelamatkan diri. Jadi kalau kamu nggak bisa, kamu menghindar dulu misalnya gitu. Kalau perlu dibawa ke psikolog atau psikiater, ke saya atau ke psikolog kita supaya mengatasi masalah bullyingnya tidak apa-apa. Baik. Jadi ini memang kita harus menguasai jiwa putra-putri kita juga. Sedikit-sedikit ya, tidak harus banyak ya. Kita harus menguasai ya mental mereka itu seperti apa. Terus yang penting itu dekat mas, jadi tahu betul yang dirasakan oleh anak itu, yang dia alami itu. Terus kita tidak memposisikan diri sebagai orang yang menakutkan. Jadi anak itu kalau ada apa-apa cerita ke kita di sekolah itu. Karena banyak juga kalau ada anak misalnya mau cerita ke orang tuanya segan ataukah nggak berani juga. Malah disalahkan. Nah, biasanya seperti itu. Nanti kalau sudah 1 kali 2 kali disalahkan dia jadi wegah gitu cerita sama orang tuanya ya. Paling nanti malah dimarahi kan gitu ya. Jadi upayakan anak itu mau cerita ke kita gitu. Berarti selama ini nih Bu, di kasus terkait dengan gangguan jiwa tadi yang dialami oleh orang tua juga banyak ya Bu? Banyak. Orang tua, maksudnya orang yang punya anak gitu ya. Ya banyak ya. Salah satu penyebabnya kalau boleh tahu apa itu?
Nah tadi itu secara keseluruhan gangguan jiwa itu sebabnya kan genetik dan lingkungan. Itu jadi mainnya di situ. Kalau yang gangguan jiwa berat, genetiknya lebih berat biasanya, lingkungannya cuma sebagai aksesoris. Kalau gangguan jiwa ringan, lingkungannya lebih berat, genetiknya sebagai aksesoris. Enggak, maksudnya mereka terkena gangguan karena ngeramut anaknya gitu. Oh, ngeramut anaknya. Dia stres, terkanan. Terkait anaknya. Biasanya seperti ini kalau orang itu karena kalau anaknya sudah dewasa itu baru mulai orang tuanya stres itu ya. Karena dia merasa bahwa dia salah mendidik gitu. Menyesal itu sampai jadi depresi itu ada. Okay. Kalau baru anak usia pelajar belasan tahun itu paling agak stres sedikit ya. Stres ringan ya. Iya, stres ringan lah, karena terus datang ke psikolog atau datang ke saya itu untuk cari pertolongan memang. Ada yang anaknya sudah memang gangguan tingkah laku ya, jadi usia kelas 3 SD sudah nonton video porno, sudah suka ganggu temannya, suka berkelahi, seperti itu orang tua juga jadi agak stres. Tapi stresnya masih pada umumnya masih ringan kalau usia-usia segitu ya. Kalau sudah dewasa dan melihat anaknya tidak sukses tuh loh, biasanya orang tuanya sukses stres, ya? Stresnya nemen, ya depresinya nemen itu bisa dikatakan berat juga ya dok ya? Ya kalau sudah depresi itu masuk berat. Masuk berat ya. Karena ada gangguan afektifnya dan bisa jadi gangguan daya nilai realitasnya juga bisa turun kepada depresi. Nah, untuk langkah-langkahnya untuk mengantisipasi itu ataukah untuk penyembuhannya sendiri seperti apa itu dok? Karena kita ini berkeyakinan bahwa gangguan jiwa itu tadi faktornya dua ya, fisik dan lingkungan. Ya pengelolaannya juga fisik dan lingkungan gitu ya. Okay. Jadi kalau fisik ya misalnya dengan obat, dengan misalnya merubah pola tidur seperti fisik, atau pola makannya juga diubah, itu yang fisik. Kayak lingkungan misalnya mungkin perlu pindah dari rumah mertua ke rumah sendiri contohnya gitu ya. Atau dari misalnya kerja di tempat bos yang satu jadi kerja di rumah misalnya seperti itu, merubah lingkungan juga. Atau kalau anak misalnya dari ibu yang suka cerewet, ibunya dididik dulu akhirnya bisa jadi lebih baik, itu bisa jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi antara fisik dan juga lingkungan harus balance ya. Harus sama-sama dikelola. Iya. Oke, baik. Nah, terakhir nih dok, terkait dengan mengelola jiwa orang tua dan juga anak nih dok. Ada tips nggak yang paling sederhana sebagai orang tua itu apa sih? Apakah kita kalau menghadapi seorang anak itu harus nggak mudah marah? Nah, kalau nggak mudah marah itu caranya bagaimana? Ya, nah, itu intinya gini ya, semua orang itu kan punya visi hidup, termasuk juga visi pengasuhan ya. Yeah. Kalau di kita itu membentuk misalnya orang yang berkarakter dan berdaya saing misalnya, itu kan sebenarnya visi antara ya. Dan tugas orang itu nggak cuma di situ gitu loh. Tugasnya yang paling utama itu dia tetap berada di jalan yang benar meskipun tidak berhasil gitu, supaya orang tuanya nggak stres ini. Jadi yang penting tuh ikhlasnya sebenarnya. Ikhlas, jadi dididik dengan ikhlas. Kalau orang yang ikhlas itu berhasil tidak berhasil, dia tetap kerjanya 100%. Jadi kerjanya tetap 100%, tapi hasilnya dia nggak terserah nanti Gusti Allah ngasihnya berapa gitu. Pendidik anak juga sama gitu. Jadi kudu ikhlas memang. Kerjanya 100%, tapi hasilnya tergantung Gusti Allah ngasihnya berapa. Nah ini untuk ibu-ibu nih ya. Untuk ibu-ibu harus tentunya telaten, ulet, baiklah mendidik anak ya secara 100% ikhlas. itu maksudnya gini mas, kalau ada hal yang masih bisa saya lakukan, saya tambahkan lakukan, dan belum saya lakukan ya saya lakukan gitu. Yang belum dilakukan, ayo coba dilakukan. Kalau sudah dilakukan semua ya sekali pasrah gitu. Oke, sesederhana itu ya bu ya. Iya sebenarnya gitu. Karena yang bikin ruwet biasanya kita sendiri ya. Dan antaranya tuh yang bikin ruwet. Anak harus punya pekerjaan bagus, harus jadi PNS, sudah harus apa, nah itu yang bikin ruwet. Begitu ya. Jadi apa yang ada di hadapan kita saat ini, kalau itu baik, ya kita lakukan begitu ya, dengan maksimal ya. Maksimal mungkin. Jadi kalau masih ada hal yang belum dilakukan, lakukan dulu gitu. Belum komunikasi dengan guru, lakukan komunikasi. Gitu. Kalau sudah ternyata masih mentok ya wes pasrah gitu. Oke, baik. Nah, sedikit lagi nih tambahan ya Bu ya, silakan himbauan untuk masyarakat. Kan banyak nih sekarang anak-anak yang main sepeda tuh Bu. Nah itu sebagai orang tua harus bagaimana tuh? Nah sebenarnya ya anak itu adalah
tadi kembali ke tanya tadi ya, perilaku itu tujuannya dua, menghindari hukuman atau mendapatkan kesenangan. Itu yang pertama diingat. Jadi kalau anak bersepeda ya tujuannya mendapatkan kesenangan. Kalau ada kesenangan lain selain seperti itu, mereka akan milih yang lain juga. Maksudnya bisa milih yang lain. Kedua, anak itu adalah peniru. Kita ini bahayanya, orang tua itu ngasih contoh kadang nggak sadar bahwa dia misalnya masang masker ya, pakai masker aja. Nah kalau di ruang publik kemudian pejabatnya maskernya dipelorot, nggak pakai masker, ya mereka pasti niru nggak pakai masker. Bapak-bapak bersepeda, pasti anak-anak juga nanti niru bersepeda. Bersepeda nggak masalah, yang penting maskeran. Itu loh ya. Yang ketiga, tindakan kita itu lebih berkesan dari ucapan. Kita boleh mengucapkan berkali-kali, tolong jaga jarak, tolong pakai masker, tolong cuci tangan. Tapi kalau tindakan kita tidak seperti itu, ya mereka nggak akan nganggap. Anak itu seperti itu ya. Terus yang keempat, perilaku tentunya buah pemahaman ya dan pembiasaan. Jadi kita itu perlu ngasih juga mereka edukasi, kenapa kok harus pakai masker, kenapa harus menjaga jarak, kenapa harus cuci tangan, dan membiasakan itu. Jadi di rumah juga, ayo pakai maskernya dulu baru keluar rumah, ayo cuci tangan dulu dari luar, ayo mandi dulu. Itu dibiasakan. Kalau sudah jadi biasa, mereka lebih gampang ikutinya gitu ya. Luar biasa ya. Wow, asik ya ngobrolnya ya dokter ya. Tentunya kita sebagai orang tua intinya kalau tadi saya boleh simpulkan bahwa kita harus memberi contoh ya, contoh terlebih dahulu agar karena memang sifatnya anak adalah mencontoh ya, terutama orang tua yang memang dekat dengan mereka. Jadi kalau di masa pandemi COVID-19 ini sudah menjadi sebuah himbauan aturan juga ya, pakai masker begitu ya. Kita tapi kalau tokoh-tokohnya nggak pakai ya mereka nggak pakai. Itu nggak pak, merokok itu juga. Kita melarang anak merokok, tapi di luar dia tahu gurunya merokok, orang tuanya merokok, kepala desa merokok, kiainya juga merokok, ya mereka merokok akhirnya. Jangan disalahkan ya. Oke, baik, luar biasa nih. Terima kasih Dokter Nevi ya. Kita semoga di lain kesempatan kita bisa bincang lagi terkait dengan strategi pembelajaran ya, dan juga membahas soal kejiwaan ya, agar kita semakin sehat jiwanya juga. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Studio 1 Suara Pendidikan TV. Dan kawan, tentunya cukup sudah untuk bincang kita di kesempatan kali ini di program Public Corner. Saya simpulkan bahwa anak ini sebagai peniru, amanah juga dari Yang Maha Kuasa. Kita sebagai orang tua terus ikut berjuang juga, karena anak ini merupakan generasi penerus bangsa juga. Terima kasih. Saya Wiga pamit undur diri dari layar kaca Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.